betul tujuannya membentuk karakter bangsa yang utuh. Jadi tempat duduknya diharapkan yang belum rapi, Yang poin kedua, nanti untuk siapa saja yang hadir atau mempresentasikan di depan kelas, kita hargai salah satu bentuk dari memanusiakan manusia. Dan poin yang ketiga, untuk terkait dengan mobile phone atau HP-nya nanti bisa dipergunakan ketika pembelajaran atau instruksi dari Bapak. Paham? Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Mas Lutfi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa. Kita bapak absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak ada Pak? Ada Pak. Ya, siapa saja? Topik. Yang lain? Mas Andi. Mas Andi kok nggak tahu pernah masuk ya? Catatan saya ada 2 kali nggak masuk kemarin. Apa sebenarnya? Apa ada permasalahan? Bolos. Nanti dia diisi dari pihak kita sebelum masuk ke materi yang dulu ya, kita menyanyikan lagu dewasa terlebih dahulu ya. Kita karena ini kita duduk di daerah wilayah kota Surakarta dan untuk juga mengenalkan lagu daerah di kota Surakarta ini adalah daerah Jawa Tengah sebenarnya. Nanti kita menyanyikan tentang Suwe Praja. Dan Bapak meminta salah satu menjadi dirjen Mbak Siska bisa memimpin teman-teman memimpin anak-anak yang lain untuk menyanyikan lagu daerah. Bisa berdiri ya, yang lain. Dan Bapak ingin menjelaskan sebentar ya tentang mungkin makna dari lagu Suwe Praja itu bahwasanya kita bisa bersilaturahmi atau menyambung hubungan yang baik dengan teman, dengan saudara, dimanapun dia berada. Jadi dimanapun kita berada kita harus teman yang baik. Untuk materi pada siang hari ini, anak-anak bisa memakai HP-nya untuk buka ya. Materi kita ada di Instagram. Nama akunnya Cerdas Nasionalis. Bisa dibuka terlebih dahulu. Ada pertanyaan pemakai dari Mas. Nah, untuk pertanyaan pemaniknya ini saya sambutkan dengan setelah Indonesia kemarin berjuang melawan beberapa negara terkait sepak bola kita ya. Menurut ini kan Martin Paes ini kan alhamdulillah kemarin sudah menjadi WNI dan siap membantu timnas untuk eventnya ya. Menurut kalian anak-anak semua, apakah bentuk naturalisasi pemain asing ini bisa dikatakan sebagai bentuk nasionalisme? Untuk jawabannya nanti bisa diberikan di kolom komentar ya. Bisa ketikkan di kolom komentar terkait pemain Mas Martin, salah satu pemain terbaik kita yang akan
bermain untuk beberapa bulan ke depan. Apakah bisa dikatakan bentuk nasionalisme? Bisa diketik di kolom komentar. Kita lihat. Menurut anak-anak semua, apakah nasionalisme itu salah satu bentuk cara nasionalisme? Ya, ini ya udah ada satu dari Mas Rifki bisa bisa termasuk ya. Yang lain bisa selain Mas Rifki. Apakah naturalisasi salah satu bentuk nasionalisme? Karena yang kita tahu kita sedang menggaungkan timnas nasional kita agar lebih unggul dan bisa menyaingi beberapa negara yang lain. Oke, bisa ya. Beberapa dari pesan kita menjawab bisa termasuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke materi. Kita sama bisa diperhatikan di Instagramnya juga ada materi yang sama. Kita jelaskan bahwa dahulu nasionalisme itu adalah merupakan jalan atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Dan nasionalisme ini juga dapat ditunjukkan dengan melalui ungkapan perasaan, juga dengan perbuatan juga bisa terkait pembelaan daerah, bangsa atau melawan penguasa dari luar. Dan ini bisa Bapak contohkan ya. Ini ketika dulu dari pahlawan dari Surabaya ada yang ingat siapa? Bung Tomo memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Tapi dia di kota Surabaya. Itu salah satu contoh bentuk nasionalisme yang bisa kita ambil maknanya bahwasanya Bung Tomo berjuang untuk bangsa Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ada yang ingat siapa? Tokoh ada era ini juga salah satu contoh pahlawan ya. Dan yang lain Diponegoro juga salah satu contoh pahlawan. Dan setelah ini nanti kita selama mempelajari materi nasionalisme akan ada diskusi kelompok dan untuk pembagiannya Mas Heru sampai Mas Suti kelompok pertama dan Mbak Eka sampai Mbak Maul kelompok kedua dan Mbak Farhana sampai ke Mbak Putri kelompok ketiga. Untuk pertanyaannya benar ya, saya tanyakan dulu. Nah ini pertanyaannya ya, yang untuk pertama itu carilah contoh penerapan menjaga keutuhan negara di lingkungan keluarga. Yang kedua nanti keutuhan negara di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga menjaga keutuhan negara di lingkungan sekolah. Ini soalnya sekarang bisa berkelompok membahas terkait tugas ini, dan tugas ini nanti dituangkan dalam bentuk infografis atau poster ya, bisa dibuat di kantor. Untuk selanjutnya bisa berdiskusi terkait apa saja yang bisa dimasukkan di dalam infografis atau apa terkait materi supaya bawa berita. Jadi selesai terkait diskusi kelompoknya. Kelompoknya yang sendiri sudah. Oke, bisa presentasi ya. Oh ini ya hasil dari hasil karya dari kelompoknya Mas. Bisa dipresentasikan pada teman-teman pada presentasi yang lain.
kerja dari kelompok kami, yaitu tentang menjaga keutuhan negara di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada mengikuti upacara bendera, seperti upacara bendera hari Senin dan perayaan upacara hari-hari besar nasional. Kemudian kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di sekolah, seperti kegiatan gotong royong, bisa kegiatan P5, nah itu bisa masuk. Kemudian ketiga, menolong teman yang sedang kesusahan, baik itu dalam melaksanakan piket, membantu piket, kemudian dan menjenguk orang teman yang sedang sakit. Keempat, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, seperti menjaga lingkungan kelas dan juga lingkungan di sekitar sekolah. Dan terakhir, berlaku jujur dan tidak mencontek ketika ujian atau ulangan, seperti itu. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok Mas Heru. Sebelumnya mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya terkait hasil dari tadinya Mas Heru dan kawan-kawan. Ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan? Baiklah. Mbak Isna, motifnya kurang gimana? Atau ada komentar terkait atau ingin termasuk? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heru dan kawan-kawan sudah kembali dan kawan-kawan. Iya, mungkin Bapak akan menulis juga ya. Ini karyanya dari Mas Heru dan kawan-kawan terkait dengan menjaga keutuhan negara di lingkungan sekolah. Ada 5 poin yang mereka buat bagus, bisa nanti kedepannya harapannya yang dituangkan di sini bisa diimplementasikan ke kehidupannya sehari-hari. Dan Bapak cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kita akan refleksi sebentar ya. Hal apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini terkait materi nasionalisme. Yang kamu setelah mempelajari materi ini Pak, kita jadi paham beberapa pentingnya perjuangan pendiri bangsa kita ya. Terus sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus bisa melanjutkan perjuangan tersebut, karena melanjutkan perjuangan itu adalah yang sulit. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa terus melanjutkan perjuangan tersebut. kalau dari mereka ada yang pada pembelajaran hari ini, setiap warga negara itu harus punya sikap nasionalisme. Jadi kita harus cinta tanah air. Nah, bisa dicontohkan dari presentasi teman-teman tadi. Oke, terima kasih ya. Refleksi kali ini sebagai berbanding sumber bahwasanya kita Bapak tenaga pendidik, sebagai guru dan anak-anak calon generasi berbangsa bisa meneruskan perjuangan dari beberapa pahlawan kita. Kita bisa berjuang tidak harus dengan melawan saja. Kita sekarang sudah berjuang di bidang pendidikan, bisa dengan kita belajar dengan rajin, nanti melanjutkan karir di perguruan tinggi dan seterusnya. Sekian pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum.